Yes, kita bertemu lagi dalam program Akap Podcast Anta Kirana Asabwas. dari Keblinger. Jadi kebener. Oke. Ya. Hari ini kita akan membahas sebuah topik judulnya belum cukup. Wah, belum cukup. Atau belum cukup. Kapan sih kita dikatakan sudah cukup? Ah, Orang yang kaya pengen tambah kaya. ya betul. Yang belum kaya pengen kaya. Betul. Begitu yang belum kaya jadi kaya, merasa belum kaya lagi. Kalau dia membandingkan dirinya dengan yang lebih kaya. Iya, kan begitu. benar. Nah, kadang-kadang ini jadi alasan buat kita rata-rata jemaat Tuhan lah ya. Iya. Jadi iya. ketika diminta atau dikhotbahin tentang membantu orang tua, mendukung finansial, berkata apa? Kita sendiri belum cukup. Disuruh ikut training pelatihan, ya. Aku nggak punya cukup uang. Aduh. Kemudian disuruh ikut komunitas kecil, home atau komsel. Iya. Aku nggak cukup waktu. Nggak cukup waktu. Jadi pokoknya waktu nggak cukup, kemudian uang nggak cukup, tenaga nggak cukup. Iya. Itu kalau menghadapi statement-statement yang belum cukup itu gimana itu? Iya. Oke, mantap. Jadi teman-teman saya ajak kita baca satu ayat dulu dari Ibrani 13 ayat 5. Oke. Ini saya lebih spesifik ke tentang uang nih, Panta. Tapi nanti dari uang tuh nyambung ke waktu dan ke teman-temannya itu biasanya. Ya, uang kan paling penting ya. Nah, ujung-ujungnya kan gitu katanya kan. Ibrani 13 ayat 5. Firman Tuhan bilang gini, "Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Jadi Pak Anta, teman-teman, ini konteks ayat ini adalah di dalam ayat 1 Ibrani 13 itu tentang kasih persaudaraan, Pak Anta. Jadi selalu ada dari dulu ternyata ketika penulis Ibrani menuliskan surat ini, ternyata dari dulu isunya tuh sama. Belum cukup. Nggak Jadi cukup, kalau ngomong belum cukup. mengasihi belum cukup gitu, Pak Anta. Nah, ini kan masih ada sekarang di isunya. Nah, dari ayat ini kita bisa lihat ternyata apa sih penyebabnya? Apa penyebabnya atau bagaimana supaya kita akhirnya merasa cukup, Pak Anta. Nah, saya bagikan ini. Saya ajak dulu kita lihat kata cukupnya, Pak Anta. Cukup. Dalam teks Yunani pakai kata arkeo. Menariknya arkeo itu artinya cukup yang disertai kepuasan. Cukup yang disertai kepuasan. Nah, jadi kalau saya tanya misalnya, Pak Anta, gimana keadaan ekonomi sekarang? Belum cukup. Berarti udah jelas itu bukan arkeo. Tapi kadang-kadang ada yang orang ditanya gini, gimana? Udah cukup belum? Ya cukup. Nah, kata ya cukup itu biasanya cukup yang tidak disertai kepuasan. Ya, cukup yang sebenarnya kurang. Cukup yang sebenarnya ada harapan lebih. Iya, tapi dia pengen aja supaya kelihatan rohani mungkin ya, Pak Anta ya. Coba deh diulang dong. Supaya sesuai dengan arkeo. Oh gitu. Pak Anta, gimana kondisi keuangan sekarang, Pak Anta? Cukup. Itu teman-teman. Jadi cukup itu tuh menunjukkan kepuasan. Nah, ini yang penulis Ibrani mau supaya kita tetap cukup tapi bilang cukup tapi puas gitu, Pak Anta. Nggak pengen sesuatu yang bukan artinya pasif ya, bukan, tapi pengen merasakan betapa Tuhan tuh mengasihi. Nah, 3 hal, Pak Anta. Yang pertama tuh fokus pada status kita, Pak Anta. Karena dikatakan Ibrani 13 ayat 5 kan bilang ini, janganlah kamu menjadi hamba uang. Nah, Tuhan itu seringkali dikonfrontir hanya dengan satu hal, yaitu uang atau mamon. Ya? Jadi Tuhan bilang, kamu pilih mau jadi hamba mamon atau hambaku. Tuhanmu siapa? Aku atau mamon? Nah, Tuhan cuma pakai itu. Iblis itu nggak ada lawannya, nggak ada nilainya buat lawan Tuhan, nggak ada. Tapi seringkali yang ngejatuhin orang Kristen itu uang, Pak. Jadi yang menggeser posisi Tuhan dari kehidupan orang Kristen seringkali uang. Makanya dikatakan fokus dong. Kamu ini hamba Tuhan, bukan hamba uang. Nah, yang kedua dikatakan fokus pada apa yang kamu miliki. Kan dibilang ini, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Betul. Kalau ditanya, Pak Anta, ada nggak yang Pak Anta punya sekarang? Ada. Gitu kan, berarti ada. Nah, seringkali orang kalau ditanya, aduh saya nggak punya. Padahal kan dia punya. Saya jadi ingat nih Gimana cerita tentang janda yang suaminya meninggal. Persis. Ya kan, ya. suaminya Nabi meninggal. Iya. Tapi utangnya nggak ikut meninggal tuh. Nah, iya benar, harus tetap bayar utang. Lalu anak-anaknya akan diambil jadi budak, suruh bayar utang. Betul. Ketika sang janda ini berkata mengadu kepada Nabi, Nabi Elisa saat itu, Nabi Elisa, suamiku mati dan meninggalkan utang, anakku mau diambil. Tolong aku. Nah, Elisa malah berkatanya apa? Apa yang ada padamu? Apa yang ada padamu? Persis. Apa yang kamu miliki? Persis itu. Itu sih kalau saya jadi wanita itu bisa emosi juga ya. Udah ada utang, nggak punya suami, nggak punya ditanyanya kamu punya apa? Benar. Berarti sebenarnya kita mempunyai sesuatu. Persis, Pak. Makanya kalau kita
lihat di TikTok. Iya. Ada yang begini. Kamu nggak punya modal? Bukankah ini modal? Bukankah ini modal? Bukankah ini modal? Betul. Ternyata tubuh kita juga modal. Persis. Lalu sang wanita berkata, aku punya buli-buli. Nah. Dan dipakailah buli-buli itu. Akhirnya minyaknya tidak habis-habis. Dia bisa bayar utang, dia bisa jadi berkat. Luar kan biasa. gitu kan. Nah itu yang kedua ya teman-teman, tadi Pak Anta lengkapi bahwa kita fokus pada apa yang kita miliki. Fokus aja, jangan fokus pada kekurangan. Betul. Nah yang ketiga ini juga penting, fokus pada pemeliharaan Tuhan Pak. Di sini kan dikatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan itu konteksnya tentang finansial. Persis. Jadi Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Betul. Dibiarkan aja enggak, apalagi ditinggalkan. Yes. Makanya kita fokus sama providensia. Apa itu? Pemeliharaan Pemeliharaan Allah. Tuhan. Supaya kita mengerti bahwa hidup kita itu ada di tangan Tuhan. Bukan di tangan kita. Nah, ayat terakhir saya bacain Pak Anta. 1 Timotius 6 ayat 8. Nanti kita bisa diskusi teman-teman Pak Anta ya. 1 Timotius 6 ayat 8. Timotius ini, Paulus justru lebih serem nih kasih tahu Timotius. Dia bilang ini, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Cukupnya Paulus ada makanan, ada pakaian. Iya. Cukup. Dan kata cukuplah itu sama kata yang tadi yang dipakai, arkeo itu. Berarti Paulus tuh puas sekalipun dia hanya cuma punya makanan dan pakaian. Nah masalah terjadi ketika pakaiannya mereknya harus ini. Nah itu. Masalah terjadi ketika makanannya harus namanya ini. Itu betul dia. ya? Betul. Padahal tujuan pakaian nutupin badan, Betul. nutupin aurat, Betul. orang bilang. Betul. Tujuan makanan bikin kenyang. Betul. That's it. Nah makanya kalau ditanya kenapa lagi bisa terjadi orang tuh merasa nggak cukup, ya 3 hal ini biasanya Pak Anta. Karena dia fokus sama duit. Apa yang dicari orang? Uang. Nah, itu kan lagu lama kan. Lalu fokus pada apa yang dia nggak punya. Bolehlah motivasi diri boleh untuk mengejar sesuatu, tapi jangan itu melulu yang jadi patokan. Akhirnya kita nggak bersyukur Pak Anta. Betul. Dan yang lebih keblingernya lagi adalah statement-statement belum cukup itu dijadikan alasan untuk tidak memberikan persembahan. Tidak menabur buat kehidupan orang lain. Lalu tidak menyediakan waktu untuk baca firman. Ada banyak hal. Nah kalau kita kembali ke situ. Jadi teman-teman Bapak Ibu pendengar acara podcast ini. Kalau Anda sering berkata atau beralasan. Belum cukup. Belum cukup. Belum cukup. Nah definisikan dulu cukup itu apa. Nah itu. Tetapi firman Tuhan berkata kepada kita gini. Jangan nunggu cukup. Betul. Cukupkanlah. Persis. Jadi jangan juga cari definisinya, akhirnya kita nggak ketemu, tapi Tuhan bilang udah langsung. Kenapa? Karena Tuhan ngerti benar Pak Anta, buat manusia tuh nggak ada rasa cukup. Betul. Bahkan kalau kita mau cek dari Kejadian pasal 3 waktu kejatuhan pertama kali, kan sebenarnya kenapa Hawa tergoda oleh iblis? Karena Hawa nggak merasa cukup. Padahal itu ada pohon buah banyak banget. Banyak banget, tapi satu ini kok dia Alkitab katakan itu menggugah selera katanya, pakai bahasanya tuh. Itu menggugah matanya, indah, sedap dipandang. Loh kok bisa Pak Anta? Betul. Karena nggak cukup. Betul. Jadi kalau orang nggak cukup, yang perintilan-perintilan dicari-cari. Betul. Sama orang yang belum kaya pengen kaya. Nah, itu yang sudah kaya lalu narkoba juga banyak. Karena nggak tahu uangnya buat apa. Persis. Nggak tahu tujuan hidupnya buat Persis. apa. Jadi ini menjadi sebuah pertanyaan buat kita. Apakah hidup itu harus mengejar uang terus? Dan sampai kapan kita berkata cukup? Karena Amsal dari Salomo, ya, maksudnya nasihat dari Salomo di kitab Pengkhotbah kalau tidak salah, sebagai orang yang kaya raya dia berkata orang yang mencari kepuasan dari harta atau uang gak akan pernah rasa cukup. Sia-sia semuanya. Gak akan pernah rasa cukup. Betul. Itu nyambung Pak Anta sampaikan. Jadi Salomo menulis kitab Pengkhotbah pada masa tuanya nih. Pada masa tuanya dia bilang semuanya sia-sia kok, termasuk kekayaannya Pak. Betul. Jadi akhirnya teman-teman kalau kita cari cuma uang, kan begini kan, gak ikut home, gak ikut komunitas sel, gak ke gereja online, kenapa? Cari uang. Jadi ujung-ujungnya tuh jangan bilang gak punya waktu, jangan bilang capek, pasti ujung-ujungnya yang dicari uang kok. Coba kalau kebalikan tuh, Tuhan tiba-tiba bilang aku gak punya waktu ngurusin kamu. Itu. Gimana hasil kehidupan kita? Game over. Iya gitu Pak Anta. Iya. Oke, jadi saya tetap mau fokus tuh di kata cukupkanlah. Betul. Cukup. Jadi kalau Anda hari ini katakanlah punya 10.000 dan Anda memutuskan untuk memberi 1.000 dan mencukupkan diri dengan 9.000, bisa. Persis. Saya ngalamin Pak Anta. Bisa kok cukup Pak Anta. Bisa. Berapapun yang Tuhan kasih kita bisa cukup. Oke, baik. Untuk lebih menggongkan closing statement bos. Oke, ya.
Saya ulangi aja ayat 1 Timotius 6 ayat 8 tadi, Panta. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Kenapa kata cukuplah asal ada makanan dan pakaian? Karena ini kebutuhan primer, Panta. Kebutuhan pokok ya. Kebutuhan pokok. Jadi buat Tuhan, kebutuhan pokok kita pasti disupport. Pasti Tuhan cukupkan. Hanya standarnya standar Tuhan. Jangan cari standar kita. Jangan cari berdasarkan kedagingan kita. Betul. Jadi cukupkanlah. Dan rasa cukup itu disertai dengan kepuasan. Betul. Nanti ketika kita bisa cukup arkeo yang disertai kepuasan itu, tiba-tiba Tuhan kasih berkat lebih. Wah, kita terheran-heran dan hanya ucapan syukur yang keluar dari mulut kita. Puji Tuhan. So hari ini supaya kita kebenar, gak keblinger, udahlah buang jauh-jauh alasan gak cukup, belum cukup itulah ya. Kalau kita mau pasti ada jalan. Pasti, Pak. Oke, sampai ketemu dalam program podcast Akap selanjutnya. God bless you. God bless you.